Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini perhatian saya tertuju kepada kisah tentang Abraham dan Lot. Secara spesifik ketika Abraham dan Lot harus berpisah oleh karena karyawan mereka saling berantem memperebutkan lahan untuk jadi tempat pengembalaan saking banyaknya ternak mereka. Tetapi Abraham berketetapan hati. Dia berkata kepada Lot, kita tidak boleh bertengkar. Tanah ini luas sekali. Sekarang aku beri engkau kesempatan. Pilih terlebih dahulu. Bagian mana yang engkau mau. Maka di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10 menggambarkan sampai kepada kejadian yang ke-13. Lot memilih lembah-lembah yang subur di Yordan. Sementara Abraham mendapatkan sisanya, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, tanah ini pun adalah tanah di mana engkau diberkati. Oleh sebab itu, ayat 17 dikatakannya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sisa daripada kisah ini kita tahu bahwa Lot mendapatkan bagian yang terbaik. Lot mendapatkan posisi yang paling strategis. Ibarat toko, restoran, Lot mendapatkan lokasi yang terbaik. Sementara Abraham tidak mendapat kesempatan untuk memilih. Ataupun hanya mendapatkan sisa apa yang tidak dipilih oleh Lot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali menjadi lemah hanya karena toko kita letaknya tidak strategis. Jika letak strategis toko atau restoran yang paling menentukan apakah akan berhasil atau tidak, maka mestinya semua toko dan restoran, tempat usaha di lokasi strategis pasti berhasil. Faktanya tidak demikian. Banyak toko, restoran, tempat usaha ada di tengah-tengah kota di posisi yang sangat strategis, justru gagal juga. Kalau posisi kita yang strategis adalah kunci kita untuk diberkati, mendapatkan hidup yang bahagia, maka semua orang yang posisinya strategis, semua orang yang jabatannya strategis, bahagialah hidupnya. Faktanya tidak juga. Demikian halnya dengan apa yang terjadi dalam kisah Lot dengan Abraham. Boleh saja Lot mendapatkan lokasi yang paling strategis, tanah yang paling subur, tetapi yang diberkati adalah Abraham. Apa ini maksudnya, saudaraku? Saudara jangan lupa di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat tidak ada di dalam fasilitas, di dalam posisi, di dalam lokasi. Tapi berkat Tuhan taruh di atas kepala orang benar. Karena perkenanannya atas orang itu. Kita bisa melihat bagaimana Abraham sebagai orang yang benar. Dia orang tua, dia yang membawa Lot. Tapi justru dengan kerendahan hati dia berkata, silakan pilih Lot. Pilihlah terlebih dahulu. Saudaraku, berkat ada di atas kepala orang benar. Dari pelajaran ini juga kita diingatkan bahwa berkat itu tidak selalu ditentukan oleh apa yang terlihat di luar, tapi apa yang ada dalam hati kita. Tuhan sudah melihat kebaikan hati Abraham. Itu sebabnya Tuhan sangat menghargainya. Dan juga saudaraku, yang membuat Abraham dan Lot ada di tempat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, bukan dengan Lot. Tuhan memberkati orang yang dipanggilnya dan kepada siapa dia berjanji. Dan juga saudaraku,
Kisah ini menggambarkan kisah Abraham yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang yang setia, bukan teman orang yang setia, bukan yang ikut-ikutan orang yang setia, tapi Tuhan memberkati orang yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu pusingkan. Mungkin letak toko saudara hari ini bukan di tempat yang strategis. Mungkin posisi saudara di kantor bukan posisi kunci dan seterusnya. Tapi itu semuanya bukan menjadi halangan. Tuhan memberkati saudara. Doa saya, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan terhadap Abraham dalam kehidupan kita. Yang penting, tetap pelihara hidup benar. Tuhan memberkati.